Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmani Dumiati dengan NIM 23050890. Perkenalkan, nama saya Ilham Iksa Bintang dengan NIM 230500666. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan algoritma K-means clustering untuk pengelompokan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Di sini ada identitas jurnalnya, yaitu penulis ada 3 orang, ada Nita Mirantika, ada Nisa Samratulain, ada Putri Diviana Agnia. Tahun terbitnya di tahun 2021. Untuk jurnalnya Jurnal Nuansa Informatika volume 15 nomor 2. Lalu untuk permasalahannya di sini pada tahun 2019 COVID-19 mulai menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini berlangsung sangat cepat dan menyebabkan peningkatan jumlah kasus yang signifikan di berbagai daerah, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Lalu penyebaran COVID-19 di Jawa Barat terjadi pada 27 kota dan kabupaten dengan tingkat penyebaran yang berbeda-beda. Namun perbedaan jumlah kasus ini menyebabkan pemerintah kesulitan dalam menentukan wilayah mana yang harus diprioritaskan untuk penanganan, pengawasan maupun pemberian sumber daya kesehatan. Nah, penelitian ini bertujuan menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkatan penyebaran COVID-19 menjadi beberapa klaster sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Ya, di sini ada dataset yang digunakan, yaitu ada variabelnya di sini ada total isolasi atau dalam perawatan, ada total sembuh, ada total meninggal. Untuk keterangannya ada jumlah pasien yang aktif, jumlah pasien yang sembuh, dan jumlah pasien yang meninggal. Metode penelitian ini, tahapan penelitian yang pertama ada business understanding, ada data understanding, ada data preparation, ada modeling, ada evaluasi, dan ada development. Metode ini membantu proses analisa data menjadi lebih struktur dan mudah dievaluasi. Di sini ada algoritma K-means clusteringannya, ada pengertian, yaitu K-means adalah algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Ada langkah kerja, ya, ada beberapa poin, ada menentukan jumlah cluster K, ada menentukan centroid awal, menghitung jarak menggunakan Euclidean distance, ada menempatkan data ke klaster terdekat, menghitung centroid baru, ada mengulangi proses sampai hasil stabil. Dan ada parameter penelitian, yaitu jumlah klaster ada 3, jumlah datanya ada 27, dan jumlah atributnya ada 3. Ada di sini ada proses clustering. Tahap dihitungan awalnya yaitu dengan pemilihan centroid awal secara acak. Selanjutnya dilakukan perhitungan jarak setiap data terhadap centroid menggunakan Euclidean distance. Ada hasil iterasinya juga, yaitu dilakukan secara berulang. Centroid diperbarui pada setiap iterasi dan proses berhenti pada iterasi ke-9 karena hasil cluster sudah stabil. Untuk outputnya, setiap kota atau kabupaten masuk ke salah satu dari 3 klaster yang terbentuk. Terus di sini ada Selanjutnya di sini ada hasilnya. Nah, untuk iterasi pertama ini Kabupaten Bogor merupakan yang paling pertama karena dia itu penempatannya di klaster 1 karena jaraknya itu jauh dengan klaster 2 dan jarak ketiga. Lalu di bawahnya ada Sukabumi yang masuk ke klaster 2 karena dia sangat dekat dengan jarak klaster 2, namun dari klaster 1 dia lumayan jauh dan jaraknya ketiga juga jauh. Nah, iterasi satunya masih tetap wilayah Bogor masih di atas. Lalu untuk centroid barunya seperti ini, dan iterasi keduanya Kabupaten Bogor berpindah ke klaster 2 karena jarak dari klaster 1 berubah seketika karena total dari isolasinya menambah dan total sembuhnya juga menambah. Dia diiterasi sampai ke iterasi ke
ke-8. Iterasi ke-9. Nah, di iterasi ke-9 ini menjadi iterasi yang terakhir karena stabil dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk anggota klasternya di sini ada klaster 1 itu Kota Bekasi dan Kota Depok. Lalu di klaster 2 ada Kabupaten Bogor, Bandung, Karawang, Bekasi, Kota Bandung. Lalu klaster 3-nya Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, dan seterusnya. Nah, untuk hasil kemitnya seperti ini, dan sentroid akhirnya seperti ini. Lalu kesimpulan klasternya itu seperti ini. Nah, di sini kita ada gambarnya. Nah, untuk visualisasi chemistry clustering di COVID di Jawa Barat seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA tadi mah di sini, penutupannya di PPT-nya belum, ngapain Apa-apa. di situ? Cuek. Nggak jelas.